Hasil pertandingan Timnas Malaysia U19 versus Thailand U19 laga akhir fase grup Piala AFF U19 2024. Pertandingan babak akhir fase grup Piala AFF U19 2024 antara Thailand U19 dan Malaysia U19 berlangsung sore ini di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski laga ini menampilkan permainan yang ketat, Thailand U19 menunjukkan dominasi meski kedua tim minim ancaman ke gawang lawan. Pertandingan dimulai dengan tempo cepat dan Thailand U19 segera menunjukkan dominasinya. Baru pada menit keempat, Thailand berhasil memecah kebuntuan melalui gol Calan. Pemain Thailand ini memanfaatkan kesalahan fatal dari pemain belakang Malaysia U19 yang memberikan kesempatan emas. Calan dengan tenang menembakkan bola ke gawang membuat Thailand unggul 1-0. Okey guys, saya lihat permainan ini, perlawanan ini memang pada minit keempat saja Thailand sudah bisa mendapatkan satu gol. Ini adalah kesilapan daripada pertahanan Malaysia ya. Saya memang nampak sendiri bagaimana pertahanan Malaysia agak longgar ketika itu pada minit-minit awal. Tetapi apabila sudah masuk ke minit yang pertengahannya pada minit yang ke-30, 35 itu baru kita lihat Malaysia sudah mula untuk menaikkan rentak permainan. Jadi saya lihat momentum Thailand lebih cepat dan lebih pantas lagi. Jadi setiap kelajuan Thailand itu saya lihat memang susah untuk Malaysia untuk hadapi ketika awal-awal perlawanan itu guys. Tetapi apabila sudah masuk ke minit ke-30 dan babak kedua, baru saya lihat perlawanan ini menjadi imbang. Itu yang saya saksikan sendiri apabila perlawanan antara Malaysia dengan Thailand pada sore tadi ya. Okey, kita lanjut guys. Thailand terus mengendalikan permainan sepanjang babak pertama. Mereka menguasai jalannya pertandingan dengan permainan kolektif yang solid dan dominasi di lini tengah. Thailand mencatatkan 2 tembakan yang mengarah ke gawang dari total 2 percobaan, menunjukkan efisiensi dalam menciptakan peluang meski tidak banyak. Di sisi lain, Malaysia U19 hanya mampu melesatkan 3 tembakan dengan 1 diantaranya mengarah ke gawang. Meskipun Malaysia mencoba menekan, mereka kesulitan menembus pertahanan kokoh Thailand dan menciptakan peluang yang berbahaya. Malaysia U19 akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-48 melalui eksekusi penalti oleh Pavitran Gunalan. Penalti diberikan setelah salah satu pemain Malaysia dilanggar di area terlarang. Gunalan dengan tenang mengeksekusi penalti dan memasukkan bola ke gawang, mengubah skor menjadi 1-1. Selama pertandingan, kedua tim menunjukkan permainan yang hati-hati. Thailand mencatatkan 2 tembakan ke gawang dari 2 percobaan, sementara Malaysia hanya 1 tembakan yang mengarah ke gawang dari 3 percobaan. Meski demikian, permainan tetap ketat dan menarik dengan kedua tim berusaha keras untuk mendominasi dan mencetak gol tambahan. Berikut adalah alasan mengapa Timnas Thailand U19 bisa mengalahkan Timnas Malaysia U19 di AFF U19 sore ini. 1. Penguasaan bola dan dominasi permainan. Thailand U19 menunjukkan penguasaan bola yang lebih baik sepanjang pertandingan. Mereka mampu mengendalikan tempo permainan dan mendominasi lini tengah yang memungkinkan mereka menciptakan peluang lebih banyak dan menjaga Malaysia U19 dalam tekanan. Dominasi ini terlihat dari statistik di mana Thailand lebih sering menguasai bola dan menciptakan lebih banyak tembakan terarah ke gawang. 2. Efisiensi serangan. Thailand U19 terbukti lebih efisien dalam menyerang. Meskipun Malaysia memiliki lebih banyak tembakan, Thailand menunjukkan efisiensi tinggi dengan 2 tembakan yang semuanya mengarah ke gawang. Kemampuan Thailand untuk memaksimalkan setiap peluang menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan mereka. 3. Pertahanan yang solid. Pertahanan Thailand U19 bermain sangat solid dan disiplin. Okey, benar kata oleh Mimin ini ya. Memang saya lihat sendiri pertahanan Thailand itu memang sangat solid ya. Susah untuk Malaysia menembusi untuk pertahanan-pertahanan mereka, sehingga kan kita lihat Malaysia banyak kali juga untuk mencuba daripada sebelah tepi, tetapi memang banyak dihindar ataupun banyak ditahan oleh pertahanan Thailand. Dan apa yang kita lihat sini, kelajuan pemain Thailand juga sangat luar biasa. Jadi ini yang membuatkan Malaysia agak susah juga untuk memberi kelajuan yang sama. Tetapi apapun, saya lihat permainan tetap imbang juga, walaupun Malaysia hanya bermain hantaran-hantaran pendek, tetapi
Malaysia juga dapat menghasilkan beberapa percubaan yang berbahaya hingga kan ada tembakan yang tepat ke gawang gol guys. Mereka mampu menahan tekanan dari Malaysia U19 dan mencegah lawan menciptakan peluang berbahaya. Benar? Pertahanan yang kokoh ini mengurangi jumlah peluang yang dimiliki Malaysia dan membuat serangan mereka tidak efektif. 4. Kecerdikan taktis dan strategi. Pelatih Thailand U19 Emerson Pereira da Silva menunjukkan kecerdikan taktis dengan strategi yang diterapkan. Thailand mengatur posisi dan pergerakan pemain dengan baik, memanfaatkan kelemahan Malaysia dan memaksimalkan kesalahan lawan. Strategi ini terlihat efektif dalam menciptakan peluang dan mengamankan gol. 5. Penanganan situasi kritis dengan baik. Thailand U19 dapat menangani situasi kritis dengan baik. Mereka memanfaatkan kesalahan pemain belakang Malaysia pada menit keempat untuk mencetak gol pembuka. Ya, ini Meski benar. Malaysia berhasil menyamakan kedudukan melalui penalti, Thailand tetap tenang dan fokus untuk mempertahankan performa mereka. 6. Performa individu yang menonjol. Beberapa pemain Thailand U19 menunjukkan performa individu yang menonjol. Kemampuan pemain seperti Calan yang mencetak gol awal dan memberikan dorongan moral bagi tim adalah faktor penting dalam kemenangan mereka. Okey guys, kalau kita lihat pada perlawanan tadi jika antara Thailand dengan Malaysia, jika Malaysia terus membawa cara permainan ini untuk bertemu dengan Indonesia, saya risau, saya agak galau juga. Indonesia akan dapat untuk mengatasi Malaysia ya. Tetapi jika pelatih Malaysia mengubah cara taktikal baru dan ada perubahan yang dilakukan pada taktikal, mungkin ada peluang untuk Malaysia mencipta kemenangan bersama dengan Indonesia. Tetapi kita tidak tahu kerana Indonesia adalah tuan rumah, maka kita lihat bagaimana nanti Indonesia di hadapan supporter mereka, fan mereka mungkin akan 200% akan lebih pantas lagi dan lebih bertenaga lagi ya. Itu yang saya lihat lah. Jadi apapun kita tunggu pada 27 Juli ini nanti perlawanan antara Malaysia dan Indonesia di semifinal di Gelora Bung Tomo pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat guys ya. Ini yang saya nantikan dan kita sama-sama nantikan lah. Kualitas individu ini memberikan Thailand keuntungan tambahan dalam pertandingan. 7. Kesiapan fisik dan mental. Thailand U19 menunjukkan kesiapan fisik dan mental yang baik. Mereka mampu menjaga stamina dan fokus sepanjang pertandingan menghadapi tekanan dari Malaysia dan tetap tampil agresif. Kesiapan ini memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dan beradaptasi dengan dinamika pertandingan. Dengan kombinasi dari faktor-faktor ini, Thailand U19 berhasil mengalahkan Malaysia U-Strip 19 dan melanjutkan perjuangan mereka di Piala AFF U19 2024. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi dan kita sudah tahu ya, tadi perlawanan antara Malaysia dan Thailand berkesudahan dengan imbang 1-1 guys. Jelas kita lihat Malaysia memimpin klasemen C dan Thailand di tempat kedua sebagai runner up terbaik lah. Dengan hasil perlawanan hari ini, kita lihat Malaysia di semifinal akan bertemu dengan Indonesia di Gelora Bung Tomo pada tanggal 27 Juli jam 19.30 waktu Indonesia Barat ataupun waktu Malaysia pada jam iaitu 20.30 malam guys. Sedangkan Thailand akan berdepan dengan Australia di semifinal nanti. Karena itu guys, kita lihat Thailand bersungguh-sungguh untuk mengalahkan Malaysia sore tadi demi menghindar bertemu dengan Australia. Tetapi nasib tidak menyebelahi mereka kerana terpaksa menerima dengan keputusan imbang saja. Namun Malaysia tetap sebagai juara klasemen dan akan bertemu timnas Indonesia di Gelora Bung Tomo pada 27 Juli ini nanti. Bagi saya guys, pertemuan timnas Indonesia dan Harimau Melaya memang sudah kita rindukan dan kita tunggu lama sekali ya, kerana kita tahu sudah agak lama Malaysia tidak bertemu dengan Indonesia dalam ajang sepak bola, tidak kira di Piala Asia ataupun kita lihat di kelayakan Piala Dunia. Makanya apabila pertemuan di Piala AFF ini di peringkat U19, kita tetap rasa serunya asalkan Indonesia bisa bertemu dengan Malaysia. Sebenarnya juga saya guys sudah prediksi Malaysia akan bertemu Indonesia di semifinal. Ternyata prediksi saya menjadi kenyataan. Saya yakin Stadion Gelora Bung Tomo pasti membludak dengan fan-fan dan supporter yang hadir dan jualan tiket
saya yakin juga pasti ludes untuk 80,000 penonton yang hadir untuk menyaksikan perlawanan hangat ini. Tidak kira fan Malaysia ataupun fan Indonesia pasti datang memenuhi stadion kelak ya. Bagi saya guys, siapa yang menang takat ini, saya tidak dapat untuk prediksi lagi kerana saya yakin perlawanan akan imbang 50-50. Tetapi walau bagaimanapun, saya tetap untuk support kedua tim sekali. Tidak kira Indonesia ataupun Malaysia, kerana ini adalah olahraga sahaja guys. Tidak guna untuk kita bergaduh ataupun hujat-menghujat. Sebagai fan yang sehat dan akal yang cerdas, kita harus menerima apapun keputusan akhir perlawanan, tidak kira siapa pun yang menang ataupun siapa yang kalah. Jadi guys, bagaimana pandangan jujur teman-teman tentang pertemuan timnas Indonesia dengan Malaysia di semifinal? Teman-teman bisa komen ataupun tinggalkan komentar di bawah ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.